أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفر الذنوب ستر العيوب أتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الفاتحة بنية القبول وتمام كل صلاة معمول وصلاة شيء ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل ما نوى به صلبون صالحون وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا رواه مسلم. وحكمته ذلك شمول المغفرة والعتق من النار لجميع أجزائه. Alhamdulillah, kembali kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kembali pada malam ini kita berhadir di dalam suatu majlis yang sangat mulia, majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai surganya dunia. Sehingga alhamdulillah bagi kita yang selalu hadir istiqamah di dalam bermajlis, termasuk hamba-hamba Allah yang dirahmati, yang dimuliakan, termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk memasuki surganya dunia, sehingga nantinya pun menjadi penghuni surga yang ada di akhirat kelak insyaallah. Amin Allahumma amin. Kemudian insyaallah kembali yang nantinya kita akan sampaikan pada malam ini masih berhubungan dengan bacaan kita beberapa malam yang telah lewat, yaitu tentang fi fadilatil adhiyah, keistimewaan ibadah kurban, yang insyaallah tanpa terasa tinggal beberapa hari lagi kita akan sampai kepada hari raya Idul Adha. Nah, oleh karena itu seperti biasa kembali disampaikan kepada seluruh jamaah bahwa insyaallah di masjid kita alhamdulillah sudah 8 menuju 9. Jadi 8 ekor menuju 9. Yang 9 itu tinggal mencari 3 orang aja lagi. Apabila ada masuk 3 orang lagi,
Maka insya Allah di masjid kita ini, nah cukup sudah, iya sudah, cukup sudah. Kecuali kalau mau nambah lagi, jadi alhamdulillah sudah 9 ekor lawang kepalanya. Luar biasa perjuangannya. Dicari 3 orang semalam. Nah yang 3 itu terpenuhi. Ternyata pintu surga ini semakin dibuka semakin. Nah ini mudah-mudahan. Jadi sudah 9. Tapi kan masih ada waktu. Esok Selasa, Rabu, Kamis, nah Jumat hari H. Kena tambah 3 hari lagi setelah hari raya. Masih kau aja. Jadi alhamdulillah informasi dari panitia sudah 9 ekor sapi yang kita akan sembelih nanti, dan insya Allah pelaksanaannya pada hari Sabtu pagi karena banyak, jadi Sabtu pagi nanti penyembelihannya. Hari rayanya hari Jumat. Alhamdulillah 9. Nah kembali kita sambung bacaan kita. Ini diantara fikihnya sunnah yang seharusnya diperhatikan kepada yang ingin berkurban, sahibul kurban. Di antaranya, idza dakhala al-'ashru wa arada ahadukum ay yudhhiya fala yamsi min sya'rihi wala basyarihi syai'. Bagi orang yang ingin berkurban, maka janganlah ia mencukur rambut atau kukunya atau anggota tubuhnya dari hari pertama Zulhijjah sampai akhir 13 Zulhijjah. Jadi sunnahnya jangan bergunting, jangan memotong kuku atau anggota badan kita yang lainnya, biarkan aja. Apa hikmahnya? Wa hikmatu dzalika syumulul maghfirah. Karena ini nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi pengampunan dari dosa kesalahan kita, dan ini akan membebaskan kita dari api neraka kepada anggota-anggota yang lain. Jadi apa yang di anggota kita, termasuk binatang kurban kita, itu disunnahkan diberi makan yang cukup, dipelihara, dimandi selama 10 hari sampai hari hanya. Kecuali, nah ada pengecualian. Artinya boleh aja kena ini menghilangkan sesuatu. Siapa yang dikecualikan? Yang pertama, apabila orang ini hendak bersunat balik, orangnya sudah balik tapi belum disunat, apakah boleh disunat dalam 1 sampai 10 Zulhijjah? Justru wajib, karena orangnya sudah balik. Padahal sunat itu termasuk menghilangkan sesuatu yang ada dalam diri juga, menghilangkan kulitnya kalau. Tapi karena ini termasuk kewajiban, maka itu dihukumkan wajib, kada masuk. Jadi kalau hendak bersunat, kada boleh, kena aja bersunat habis hari raya aja, kada. Kalau sudah balik, kasih aja sunat, jangan diunda, jangan ditunda-tunda. Nah itu wajib aja itu dihilangkan. Ada yang sunnah itu Anda juga bersunat, tapi orangnya belum balik. Nah kalau belum balik, disunnahkan aja bersunat dalam jangka 10 hari. Itu bedanya. Jadi walaupun sama-sama bersunat, tapi ada yang diwajibkan, ada yang disunatkan. Yang disunatkan itu yang belum balik, yang diwajibkan itu yang sudah balik. Boleh aja. Ada yang dimakruh atau mubah, boleh hukumnya. Artinya hendak dicabut kada, dibiarkan, terserah. Siapa yang dimaksud di sini? Misalnya ada orang yang sakit gigi,
Sakit gigi itu kan menghilangkan juga sesuatu. Sementara dasarnya tadi, jangan dihilangkan sesuatu dari diri kita. Apakah bulunya, apakah kulitnya, apakah anggota. Tapi karena orang ini sakit gigi, diharitlah sampai hari raya. Kada usah, cabut aja, boleh aja. Nah, jadi jangan. Jadi hukum itu seperti itu. Kadang mati di tengah jalan. Karena ada sesuatu, maka boleh aja karena wajib. Boleh jadi sunnah. Dan boleh jadi mubah. Fa in ihtaja faqad yajibu. Apabila mereka memang diperlukan, maka ada kalanya wajib. Misalnya hukum Islam dipakai. Orang yang mencuri, maka hukumannya kan potong tangan. Sementara hendak berkurban. Seperti apa ini? Dipotong tangan ke dulu, atau kena aja dipotong tangannya, habiskan hari raya. Kada, potong aja tangannya. Nah, kan hukum sudah berlaku di situ. Hukum mencuri kan potong tangan. Wa khitanil baligh, seperti orang yang sudah balik hendak bersunat. Gimana ini? Biarkan aja Kak, kada sunat aja. Wa kad yusannu ka khitanis sabi. Ada kalanya disunahkan. Siapa disunatkan? Seperti kekanakan. Ia memang belum balik. Nah, itu aja. Kalau hendak disunat dapat pahala, kalau kada kada apa juga. Wa kada yubahu, dan ada yang mubah, boleh. Terserah, gawi kakada kakada apa, boleh aja. Siapa ini? Qal'i sinmi wajhi, yang termasuk tadi orang yang sakit gigi tadi. Nah, ini yang pertama hal yang disunahkan. Wa man dakhala alaihi al-'ashru Dzulhijjah wa qasadahu ay yudhhiya fal mustahabbu lahu 'inda Malikin wasyafi'iyyin alla yakhliqu sya'ruhu wa la yuqlamu zufruhu hatta yudhhiya. Nah, ini menurut pendapat Imam Malik dan Asy-Syafi'i. Ujar Sidin, apabila ada keinginan untuk melaksanakan ibadah kurban, maka janganlah sama sekali bercukur rambut atau memotong sesuatu di anggota tubuh atau menata kuku sampai selesainya pelaksanaan hari raya. Fa in fa'alahu kana makruha. Seandainya pun menggawi, padahal orangnya hendak berkurban tapi tetap bergunting juga. Apa hukumnya itu berguntingnya? Makruha. Makruh, ngarannya makruh itu kada berpahala. Tapi seandainya kada menggawi, dapat pahala. Karena bergunting, tidak dapat pahala. Seandainya bersabar dulu kalau sudah digunting, berpahala terus itu sampai selesai hari raya. Itu makruh. Wa qala Abu Hanifah fa huwa mubahun. Sementara Imam Abu Hanifah ujar siding mubah. Ngaram mubah boleh aja. Gawi kada dapat pahala, ditinggalkan kada dapat juga. Boleh itu, Bang. Wala yukrahu wala yustahab, ujar sidin, dimakruhkan kada, disunnahkan kada. Wa qala Ahmad, nah Imam Ahmad lagi bitahrimi, ujar sidin, haram itu hukumnya. Nah, karas lagi kalau haram itu sidin. Kalau memang hendak berkurban tapi masih menata kuku, haram gawiannya itu. Haram gawiannya. Jadi nanti kalau ada pendapat seperti itu, yang penting kita kan sudah tahu, oh ada yang mengharamkan, ada yang mubah, ada yang mewajibkan, ada yang ada. Ini sekali lagi yang ingin berkurban. Yang kena berkurban, kena masalah, tidak apa-apa yang berkurban. Karena tadi supaya banyak saksi di hadapan Allah. Wa yusannu. Nah, kemudian sunnah yang kedua bagi orang yang berkurban, supaya memotong sendiri hewan kurbannya. Memotong sendiri. Kalau kada sanggup, nah, bewakil. Bewakil. Kepada siapa kita bewakil? Kepada si penyembelih. Nah, mungkin insya Allah di masjid kita ini mulai hari Jumat boleh sudah bewakil. Jadi hari hanya kena, siapa tahu yang kada sempat datang atau apa, kada masalah lagi. Yang penting sudah wakil, Pak. Ulung wakilakan pianglah kena untuk menyembelihkan binatang kurban ulung atas nama ini. Nah, setelah itu yang tukang sembelih menyahut,
ulung terima perwakilan pian untuk menyembelihkan binatang kurban pian atas nama ini. Setelah ada serah terima, selesai sudah. Satu sunnah. Sunnah yang kedua kena, walaupun sudah berwakil, tetap disunatkan hadir pada waktu penyembelihan. Jadi kalau hadir waktu penyembelihan dapat 2 pahala. Berwakil sekali, hadir lagi orangnya. Kalau Anda dapat 3 pahala pulang, sembelih seorang pulang. Wah, banyak dapat pahalanya. Ini bagi yang memiliki kemampuan. Namun ada kalanya sunnah hukumnya untuk berwakil. Nah, tadi disunatkan berwakil, disunatkan memotong sendiri. Tapi ada kalanya disunatkan untuk berwakil. Siapa orangnya? Yang pertama adalah an-nisa, perempuan. Kebetulan yang berkurban ini babinian, itu disunahkan berwakil kepada lakian. Tapi seandainya ada perempuan hendak menyembelih seorang, tidak apa-apa, boleh aja. Kenapa dibinang cara menyembelih? Boleh aja. Tapi bagusnya laki yang disuruh. Ada laki yang kawan biniannya wanya, ayo sembelih itu. Nah, jadi bagi perempuan sunnah hukumnya berwakil untuk penyembelihan kurban. Tapi seandainya hendak menyembelih seorang tidak apa-apa. Boleh dimakan, boleh aja. Yang kedua, siapa lagi yang disunahkan berwakil? Khunta. Khunta itu adalah orang yang mempunyai 2 alat kelamin dan kedua-duanya berfungsi. Dipadahkan laki yang lain 2, dipadahkan bini yang lain 2, dua-duanya tuh kan. Nah, ini daripada gini ngalih urusan berwakil aja pian. Kena heboh pulang. Mau aja menyembelih juga. Tapi seandainya mau menyembelih boleh. Tapi sunnahnya berwakil aja pian, lebih berwakil aja. Cari amannya aja. Karena macam-macam panderan pulang. Siapa lagi yang disunahkan berwakil? Laki-laki, tapi kada sanggup menyembelih. Tahu sini cara menyembelih, cuma kada wani. Padahal laki-laki tetap disunahkan untuk berwakil. Siapa lagi? Orang yang punya kekurangan, misalnya sini buta. Kan ngali juga urusannya ini buta. Yang mana yang disembelih, yang mana saya ya wakil aja, cari amannya aja. Tapi kalau wani sini biar aja aku buta menyembelih juga, ayo sudah. Boleh aja. Orang buta menyembelih boleh lah, boleh orang buta menyembelih. Cuma bagusnya wakil aja sudah. Nah, kebiasaan kita di masjid ini pewakil. Sebelum pelaksanaan itu diwakilkan sudah berdahulu. Jadi kayaknya hari-harinya nyaman sudah terwakili. Nah, kemudian yang ketiga, termasuk hal yang disunahkan adalah ya tadi ikut menyaksikan ketika binatang itu disembelih, ikut melihat-lihati disembelih. Ingatakan bahwa sebelum darahnya keluar, sebelum darahnya sampai ke tanah, maka Allah sudah mengampuni orang yang berkurban dan keluarganya orang yang berkurban. Maka hadirlah menyaksikan. Sebelum disembelih, 7 lapis tanah ke bawah mendoakan orang yang berkurban. Jadi menyaksikan binatang kita. Datangi aja jam berapa misalnya, giliran yang keberapa datangi. Habis disembelih, bulik sudah ke apa? Masalah kapan dibagi dagingnya itu kan aja urusannya itu. Pokoknya waktu penyembelihan hadir. Setelah itu tinggalkan sudah. Itu termasuk disunahkan. Wa yusannu takbir, apalagi yang disunahkan bertakbir waktu penyembelihan, baik yang menyembelih maupun yang hadir menyaksikan penyembelihan. Jadi kena yang menyembelih bertakbir, kita yang hadir juga bertakbir. Sunnahnya baik yang berkurban maupun yang hadir di dalam pengorbanan bertakbir aja. Biasanya kan yang disambat masalah sakaja, lekasi, tarik.
anu sudah, bertakbir aja, pakai isyarat saja. Pakai isyarat saja, banyak takbir. Karena ini dalam proses ibadah. Penyembelihan itu termasuk ibadah. Takbir itu ibadah. Jadi beribadah dalam ibadah, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Boleh nanti bertawassul, ya Allah, berkat penyembelihan sapi ini, ulun minta ini ya Allah, berilah kami, ya Allah, tawassul melalui penyembelihan kurban. Kemudian lagi termasuk hal yang disunahkan adalah ikut menikmati kurban tadi, walaupun hanya sesuap. Dalilnya, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah sebahagian daripada kurban itu, dan berikanlah sebahagiannya. Jadi ada yang kita ambil, ada yang kita julung. Sunnahnya, kalau sunnahnya itu sesuap aja. Kalau sudah 10 kantongan, itu kebanyakan sudah itu. Tapi tetap bagian kita, karena bagian kita kan sepertiga. Jadi sepertiga yang kita ambil, 2/3 yang kita beriakan. Jangan dipaling, 2/3 diambil, 1/3 kada cukup, 1/3 aja. Sunnahnya asal umpat merasai. Sunnahnya nih, asal merasai suap. Sunnahnya lagi beriakan keberkahan. Nah, itu luar biasa sudah itu. Ujuk-ujuk kurban kita ambil apa-apa ini. Nah, ini yang kurban sunnah. Kalau kurban wajib, memang kada boleh kita umpat makan. Kurban nazar, kada kawa makan kita. Tinja, nazar, wajib, itu kada boleh. Apabila umpat makan, kada sah kurbannya. Tapi kalau kurban sunnah, disunnahkan mengambil sedikit untuk merasai. Tapi sunnahnya lagi, bagi seberataan sudah. Nah, ini hal-hal yang termasuk sunnah bagi orang yang berkurban. Lalu bagaimana dengan mengorbankan orang lain? Mengorbankan orang lain. Ini dibagi dua. Apakah orang yang kita kurbankan ini masih hidup ataukah sudah meninggal? Boleh aja orang yang sudah meninggal berkurban. Boleh aja. Kita yang mengorbankan. Kalau sini kada mungkin lagi boleh. Sini kada ada lagi. Nah, lalu masalahnya bagaimana orang yang hidup ini? Seperti apa? Ini nanti ada dua. Ada dua hukum. Yang pertama, kalau untuk orang yang hidup boleh dan sah jika ada izinnya. Bapak ada pada hulu, Pak, ulung umpatakan pianglah tahun ini nah berkurban di sebaran Masjid Darul Mukminin. Iya kan? Punya piang, tenang aja. Ulung umpatakan piang. Ujar siding, haku siding, boleh dan sah. Hukum yang kedua, kada boleh dan tidak sah apabila siding kada hakum. Kada usah kan? Kada usah. Kada apa-apa piang, kada usah aja siding. Nah, jangan dikarasi lagi, kada usah biar. Kada mau ini karena siding masih hidup. Dipadahi, kada usah aja siding. Wah, hakum kalau siding berkurban siding kada hakum. Lain pihak yang disembeli, sapinya aja. Hak, dikira ulun sembeli kada. Piang atas nama sapi disembeli. Piang yang berkurban atau piang yang dikurbankan atau piang yang berkurban. Wih, kalau gitu lebih baik yang berkurban daripada yang dikurbankan. Iya memang lebih baik sapi yang hilang daripada kita yang nyawa melayang. Jangan disayangi duit. Ujung-ujungnya duit habis juga. Dibelanjakan, kredit belanjakan, habis juga. Ujung-ujungnya mati juga. Banyak duit, mati juga. Kada berduit, makin lekas mati. Kada juga apa? Yang kan mati juga. Berkurban, mati juga. Kada berkurban bang, mati juga. Daripada mati lebih baik kurban sama sekali. Ada aja kisahnya. Ingat beberapa hari siapa? Kawan kita itu setiap tahun berkurban pada sakit orangnya meninggal apa sudah. Tahulah piang yang satunya malah sudi banar, tidak pernah berkurban sini itu. Mau banar. Nah, mati-mati keduanya sudah. Cuma sambatannya beda. Beda sambatannya. Karena sejarah hidupnya lain juga. Ada orang cak berkurban, ada yang ada hakum. Disambat juga yang tidaknya itu. Nah, jadi kalau orangnya masih hidup, itu didatangi, Pak, ulung masuk akan. Ujar siding, iya, ajar. Kalau ujar siding, jangan, kada sah. Nah, ini untuk orang lain,
Kalau keluarga seorang, tanggungan kita tidak perlu berpada. Misalnya, makanya hukum seperti itu. Kalau kita kurang memahami ini, tidak boleh itu kurang kepada. Siapa orangnya dulu? Kalau keluarga seorang, siapa keluarga kita? Misalnya anak ke bawah, anak kita, cucu kita, tidak usah ditakuti. Nak, pokoknya tahun ini ulung katakan, tidak usah dipadai. Itu orang juga, masukkan ke ngarang anak, masukkan ke ngarang cucu, masukkan kepada apa itu? Karena tanggungan kita. Atau bapak ke atas, bapak kita, datuk kita, terus ke atas itu. Bepadalah, tidak usah dipadai. Yang bepada ini orang lain, hendak diumpatakan jua, aja tetap saya bepada lawan sini. Kalau keluarga seorang kan perlu. Andai berkurban jangan, cuma anak lu kada hakung. Ada anak lu ada lebih jar seding, tukarkan HP aja jar seding. Anak lu namoknya kada usah dipadai, kurban kayaknya sudah. Ini orang lain izin. Kalau anak seorang, keluarga seorang kada perlu izin. Tanggungan kita kalau. Kemudian bagaimana kalau orang yang sudah meninggal? Orang meninggal nih, apakah perlu beizin? Seperti apa cara beizinnya? Sudah dipatak sudah. Pak bangun ke satu matna. Ulung hendak berkurban mana kawan? Seandainya kita menyahut, bisa kita yang garing. Jadi kalau orangnya sudah meninggal, hukumnya dua lagi. Yang pertama, jikalau ada wasiat sebelum meninggalnya, wasiat sidin, maka boleh dan sah, bahkan wajib boleh dan sah. Sebelum meninggal ada berpesan, kena apabila ulun kapan-kapannya habis umur dan ulun kada sempat lagi masuk hari raya kurban, ingatkanlah umpatakan ulun. Itu wasiat itu. Kena ada harta ini nih, gunakan untuk itu. Nah itu kada boleh dibagi harta itu, karena ini termasuk perkara wasiat. Wasiat termasuk sesuatu yang wajib dilaksanakan. Pertama kifayahnya, utang piutangnya, wasiatnya, terakhir warisannya. Jadi warisan itu perkara terakhir bagi si mayit. Nah biasanya kita justru warisan pertama kali ditimbulkan, utangnya belum dibayari, warisan sudah dibagi. Begitu datang orang menagih, apa yang dibayarkan ini? Masing-masing sudah mengambil, kasihan si mayit. Termasuk kalau ada wasiatnya boleh dan sah dan itu wajib. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau yang meninggal kada berwasiat? Berdiam aja, kada pada jua. Wa hukmuhu fi madhhabina al-Imam Asy-Syafi'i. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau tidak ada wasiat maka kada boleh. Tidak usah dan tidak sah. Wa qala Imam Ar-Rafi'i, tapi menurut Imam Ar-Rafi'i boleh untuk dikurbankan atas nama si mayit walaupun tidak ada wasiat, karena itu termasuk tanda bakti kita kepadanya. Jadi menjadi sedekah baginya. Jadi kita aja menyatakan ini gesang abahku yang sudah meninggalkan. Jadi atas namanya pahalanya berapa yang kita dapat, segitu juga didapatkan oleh bapak kita. Berapa bapak dapat, segitu juga pahala kita. Jangan dikatakan kalau dapat bagian kita suka ada. Karena kita ini sama dengan badal haji. Siding kada sempat pulang haji, meninggal, gimana caranya ini jar? Badalakan, gantiakan. Kita yang tulak atau kita mupahkan orang di sana. Dengan catatan orang yang membadalkan ini harus sudah berhaji pada hulu. Badal haji namanya. Sama dengan kurban tadi. Jadi orang meninggalkah? Orang yang masih hidupkah? Boleh berkurban. Kita yang mengorbankan, bolehlah digabung. Misalnya orangnya sudah meninggal 3, yang masih hidup 4, supaya mencukupi 7 ini. Kada masalah. Mau si mayit atas namanya, mau orang hidup. Karena yang sampai pahalanya juga, niatnya juga. Jangan sampai lu kada hakung berkurban, tapi harus orang hidup semuanya 7-7-nya itu. Kalau ada orang mati 1, lu kada hakung, karena mati juga kena. Pasti mati kena. Kapan-kapannya. Jadi janganlah jadikan masalah itu. Atau batur pada hulu, aku nggak mau berkurban, tapi ngatakan kira sana lah, aku harus duduk di muka, tidak mau di
buntut, kena gugur. Kadang ada penghitung Allah mah lebih tahu. Kadang usah dipikirkan seperti apa di akhirat. Pokoknya berkurban selesai. Dulu duit 2,5 juta, aman sudah. Terus dipikirkan seperti apa kena duduknya, seperti apa kena, kadang usah. Allah Maha Kuasa aja sudah. Niatkan aja sudah. Nah ini masalahnya mengorbankan orang baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Jadi intinya kalau keluarga itu kada perlu beizin. Waqala Al-Imam Muhammad bin Ishaq As-Sarraji An-Naisaburi radhiyallahu anhu. Seorang imam besar di dalam kitab Ihya itu wa huki al-Imam Al-Ghazali fi Ihya anil Imam An Ali Al-Muwaffiq kana min tabaqati Al-Junaid an hajja lin-nabi sallallahu alaihi wasallam hijajan wa addaha al-qadi. Ada namanya Imam Ali bin Muwaffiq. Siding ini pernah berangkat haji sitina 60 kali. Bayangkan 60 kali haji berarti 60 tahun itu. Karena haji sekali setahun aja. Siding tulak haji 60 kali. Lalu semua hajinya ini untuk Rasulullah, bukan untuk dirinya. Ya Allah, sampaikanlah pahala hajiku ini untuk Rasulullah. Jadi hajinya bukan untuk dirinya, tapi dihadiahkan kepada Rasulullah. Rasulullah waktu itu kada ada lagi, sudah meninggalkan dunia. Lalu Imam Muwaffiq melaksanakan haji 60 kali untuk Rasulullah. Nah ini dalil bahwa boleh kita menghadiahkan kepada orang yang sudah mendahului kita. Padahal kalau dipikir Rasulullah biarkan dihajikan, kira Rasulullah apa-apa, sini sudah jaminan surga. Tatap. Wakil Imam Muhammad bin Ishaq. Kemudian yang kedua, ini Imam Muhammad bin Ishaq As-Siraj An-Naisaburi. Annahu khatama 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara min 10,000 hatmatin. Pernah menghatamkan Al-Qur'an, menamatkan bacaan Al-Qur'an lebih dari 10.000 kali. Bayangkan seperti apa sudah ini amalannya. Menghatamkan Al-Quran lebih dari 10.000 kali. Dan semuanya dihadiahkan untuk Rasulullah, bukan untuk dirinya. Ya Allah, sampaikanlah pahala hatam Quranku ini 10.000 kali lebih untuk Rasulullah. Artinya menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada Rasulullah. Padahal sekalipun kalau dihadiahkan kepada Rasulullah, tetap selamat Rasulullah. Nah ini artinya amalan orang hidup sampai kepada orang yang sudah mendahului. Jangan takut kan? 10.000 kali lagi. Kalau kita mukaddam paling banyak 3 kali berputar, gelisah sudah. Jam berapa sudah? 3 kali berputar aja sudah itu. Ini lebih dari 10.000 kali menghatamkan Al-Quran untuk Rasulullah. Artinya amalnya dihadiahkan untuk Rasulullah. Wa dhahha anhu mithla dzalik. Bahkan pernah berkurban lebih dari 10.000 kali juga untuk Rasulullah. Oh, bayangkan orang untuk Rasulullah. Nah ini menunjukkan bahwa amal itu semakin diberiakan semakin bertambah. Jadi kita jangan pelit di dalam berdoa, jangan pelit di dalam beramal. Ya Allah, sampaikanlah pahala kehadiranku di majelis ini untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Kada rugi itu kita, habis ampun kita, kada habis. Justru makin diberiakan, makin banyak dapat. Berapa kaum muslimin dan muslimat, segitu pahala yang kita dapatkan. Kalau berdoa, ya Allah, berilah kami kesugihan dunia dan akhirat dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, sehingga semuanya kau berkurban kena. Kalau kita yang sugih, yang lain sakit, itu sudah sekong aja dapatnya. Tapi kalau sugih sabar tahan, nah bayangkan 9 ekor sapi. Nah, karena sugih sabar tahan, itu baru sebahagian. Nah, sudah 9 ekor. Jadi paling nyaman sudah berdoa ini, ya Allah, sehatkan semuanya ya Allah, panjangkan umur semuanya ya Allah. Jadi ramai hidup. Kalau ada yang meninggal, ada yang sakit, kita yang oyoh mengurusnya. Dan lengan pun kita juga diambil. Allah Maha Kaya. Nah sama tadi, kalau ada kebaikan-kebaikan kita, niatkan pahalanya untuk orang tua kita, niatkan pahalanya untuk guru-guru kita, niatkan pahalanya untuk kaum muslimin dan muslimat. Ampun kita kada habis juga. Makanya pahala kurban itu boleh dibari pahalanya. Kalau pengurbannya cukup 7 orang aja. Dalam satu sapi, 1 orang aja
dalam kambing. Tapi pahalanya kawah, ya Allah sampaikan pahala kurbanku ini kepada anu. Kau aja, biar berapa sambat situ. Boleh, pahalanya. Kalau hitungan kurbannya tetap itu Pak, 7 kada boleh lebih. Nah ini masalah tadi menghadiahkan atau mengorbankan orang yang hidup maupun orang yang sudah meninggal. Kesimpulannya boleh, hidup ke mati kah, kurbankan kasih kepada apa-apa. Apalagi sedang ada berwasiat. Nah kemudian hal-hal yang berhubungan dengan binatang kurban. Seandainya, ini kita bandai, sesuatu ibadah kurban ini hamil, matampu ya. Hamil binatangnya, bolehlah disembelih. Pertanyaan itu, bolehkah keadaannya disembelih binatang yang sudah hamil? Bukan siapa yang menghamili. Kalau yang menghamili, panjang lagi kisahnya. Karena perlu ditarik itu, boleh keadaannya binatang yang hamil disembelih untuk kurban? Jawabannya, ya jus, boleh aja. Berarti kalau binatangnya hamil, berarti kan bibinian. Betina. Jadi bolehlah kambing betina dijadikan kurban? Boleh. Cuma kalau ada yang jantan, cari yang jantan. Kalau ada, terada lagi, betina aja, hamil lagi. Biar aja sudah. Yang hamil itu kan nanti ada susunannya. Kalau kawa, cari yang warna putih. Jadi warna sapi ini ada juga. Cuma mencari ini ngalih kena. Tapi kalau kawa, ini ada. Kalau ada salah ini. Dari segi warnanya, usahakan cari yang warna yang putih. Karena Rasulullah itu putih warna waktu berkurban. Kibasnya. Itu paling nyaman aja. Kalau kada dapat warna kuning, putih, cari yang warna kuning. Kuning pulang warnanya, sapi nih, atau kambing. Kada dapat juga warna yang kuning, afra itu antara putih dan krem, warna-warna krem itu, buram-buram itu nah, putih kada, coklat kada, antara itu. Ini dari segi warna. Jadi orang bahari itu mencari asal bujur-bujur sampai ke kulit-kulitnya. Kalau kada dapat juga, cari yang warna merah, habang, warna sapinya nah. Kalau kada dapat juga warna habang, cari yang balqa. Balqa itu apa? Antara putih dan hitam. Putih kada, hitam kada, antaranya itu nah. Ada bulunya seperti itu, bulunya nih. Kalau kada dapat juga warna itu hitam sama sekali, itu sudah. Jadi hitam itu paling rendah. Nah, ini kalau banyak. Kalau kita ini ada pang yang putih jar, cuma halus banar aja kan kada usah juga. Cari yang ganal-ganal juga ini nah, sesuaikan anunya lah. Sesuaikan. Yang paling bagus mana sudah warna putih, mana sudah lemak luar biasa, mana umumnya masuk, nah ya sudah tak. Sama kendaraan juga. Kita kan menukar ke sembarangan. Mencari warna yang lain daripada yang lain teh. Sekali indeng berdahulu berinden. Berbayar berdahulu dulu. Kalau kena barangnya ada warna inilah, itu pesan. Karena mau sembarangan Pak, sembarangan aja situ. Biar kita spionnya kada yang bujur-bujur lah yang sama ini. Nah, apa maksudnya? Yang pertama, kenapa warna dipilih? Karena Rasulullah SAW ittiba, mengikuti Rasulullah. Rasulullah kurbannya warna putih. Tapi bukan berarti kalau ada warna putih kada usah lah kada. Cuma afdalnya putih. Yang kedua, lihusnil manzari, nyaman memandang itu nah, nyaman melihatnya itu. Yang ketiga, apabila warna putih itu dagingnya tak nyaman jar sedikit, nyaman dagingnya, tak nyaman sedikit daging yang warna putih nih. Nah, jadi dari segi warnanya aja sampai ke situ agama mengatur lah. Kalau kita kan serahkan kepada panitia aja sudah, kalau usah mau warna putih, mau warna yang penting belum berkurban. Nah itu sudah. Jangan sampai gara-gara warna kada kurban, hak untuk kurban, tapi harus warna putih. Kemana mencariakan? Maka hanya menyetor duitnya, 2 hari aja waktunya lagi. Kemana? Habis sudah. Saya sebelumnya kau becari dulu. Nah, gitu. Jadi jangan dijadikan masalah. Tapi kalau seandainya kau dapat, bagus lagi. Nah, walhasil, apakah boleh binatang yang hamil? Nah, sudah. Disembelih untuk kurban? Jawabannya boleh. Boleh aja. Lalu bagaimana Pak? Begitu disembelih, hidup lagi bayinya nih. Janinnya, sembelih lagi dagingnya, halal kedua-duanya.
Kalaupun disembeli, meninggal sudah, umpat sembelihan ibunya. Jadi jangan buang aja sudah. Apa mati dalam parut? Kenapa apa? Apabila mati dalam parut janin, berarti umpat sembelihan induknya. Kalau masih hidup janinnya, berarti sembelih basah pula. Diniatkan kurban lah. Mana mau diniatkan kurban? Umurnya aja belum sampai. Sedangkan sapi harus 2 tahun. Ini baru 6 bulan dalam kandungan. Itu bonusnya aja. Tapi boleh dimakan, jangan ditimbai. Boleh dimakan. Jadi kalau masih hidup, sembelih langsung. Kalau sudah mati, halal sudah jadi daging. Nah, cuma sebahagian ulama mengatakan apabila binatang itu hamil, otomatis dagingnya berkurang karena diambil oleh anaknya, berkurang dagingnya makanya jarang ada orang biasanya. Yang kedua, penjualnya mungkin kada mau dijualin rugi kita, kena ada anaknya kena. Tapi yang ianya boleh itu. Lalu masalah lagi, ini beda dipanjangin. Bagaimana hukumnya waqifah hukmuhu? Kalau anak ini belum balik, apakah boleh dan sah harta dari walinya untuk dijadikan ibadah kurban? Misalnya anak ini belum balik, meninggal abahnya, lalu dapat warisan. Kemudian yang maharagu anak ini paman. Lalu si paman ini berkurban. Tapi yang dipakai harta anak kemanakannya nih. Tapi kemanakannya belum balik, baru akal lagi. Bolehlah. Nah, kada boleh. Karena dianggap anak belum balik. Lain kalau harta dari paman seorang, tidak apa-apa. Kan belum tentu yang anak ini mau berkurban. Kecuali kakak-anakan ini berakal, tapi kada waras. Atau ada kelainan. Atau dianggap kada pintar, kada sanggup. Nah itu terserah walinya. Ambil hartanya, kurbankan boleh. Biar kada berpada. Memang orangnya kurang-kurang. Kalau ini bukan kurang-kurang, memang belum sampai akalnya. Dibujuknya. Hendak lebih makan daging. Hendak, nah kalau kita berkurban kita. Tapi hartanya diambil, jangan. Karena dianggap belum cakap anak ini. Nah itu jadi anak yang belum balik. Kalau dari hartanya sendiri itu kada boleh. Tapi kalau dari harta kita, makanya anak kita yang berkurban, kenapa apa terus ditakuni? Ini meninggal, ada bisi warisan, kebetulan umpat Marina ini pintar juga, kita berkurbanlah. Ujar anak karena nggak hendak makan daging, ayo. Tapi harta anak ini yang dipakai, jangan. Ini sama memelihara anak yatim. Untingannya anak yatim ini banyak bisi harta. Lalu harta itu atau hendak maharagu karena ada pemeliharaannya, jangan. Kecuali bahagian kita aja di situ. Nah itu masalah nanti kalau anak yang belum balik, sementara hartanya di walinya tadi, apakah boleh? Maka jawabannya kada boleh dan tidak sah. Tapi kalau kekanakannya kada berakal, itu tergantung walinya. Lalu masalah lagi, apakah boleh wahal yajuzu menjual sebahagian dari kurban kita? Apakah dagingnya dijual? Apakah kepalanya dijual? Apakah kulitnya dijual? Boleh ya? Nah jawabannya, waman ba'a jilda udhiyatihi fawa udhiyatala. Barang siapa yang menjual kulitnya kah, dagingnya kah, diolah upahan kah, fala udhiyala, maka tidak ada kurban baginya. Berarti kada boleh menjual sesuatu yang ada di kurban. Cuma ingatakan yang kada boleh menjual itu adalah sahibul kurban. Ibarat sapi, yang 7 orang itu kada boleh menjual. Kalau yang sudah dibari menjual kada masalah. Misalnya ulung berkurban, lalu ulung mengambil kulit, lalu ulung jual, nah itu yang kada boleh. Tapi kalau ulung berkurban, lalu kulitnya dijulung lawan si A, lalu si A ini menjual ke sana, silahkan aja, tak apa-apa. Jangan dikencang, kada boleh menjual itu. Yang kada boleh menjual itu sahibul kurban. Kita kada upah berkurban, kita diberi kurban, yang diberi itu boleh anda diapai aja kan. Misalnya diberi daging, bolehlah menjual daging kurban, kada boleh. Kalau yang berkurban, tapi kalau yang menerima kurban, misalnya dapat kupong 2, ambil 1 dimakan, yang satunya dijual, bisa menukar baras, boleh, boleh. Karena lain kurban sudah, karena lepas sudah.
Tapi kalau yang berkurban nah, kita berkurban, kita yang menjual, nah itu yang tidak boleh. Nah ini sedikit saja masalahnya, ini kalau kurang-kurang paham. Sama dengan upah, sistem upah mengupah. Pak, piang sembelihkan kurban ulung lah. Kena kepalanya, ulung julung lawan piang sebagai upahan. Pokoknya ujungan piang, kepala apa? Kepala piang, lain pak kepala sapi. Kalau kepala piang pasti sudah piang itu bawah. Kepalanya nih, kepala sapi ini nih. Pokoknya ulung apa caranya? Upahannya itu nah. Ulung dari kepalanya. Kalau dijadikan upahan, itu kada sah, kada boleh. Tapi kalau diberiakan, ambil aja piang kepalanya pak, Bapak, ambil aja. Nah, lalu yang tukang sembelih tadi diambil, dijualnya boleh. Karena yang menyembelih ini bukan sahil kurban, tukang sembelih aja. Ini jangan makan kerasan. Bapak ini jangan dijualnya, dagingnya. Sini menerima, sini kadang kurban menerima daging. Yang kadang boleh menjual itu sahibul kurban. Nah ini hal-hal seperti ini yang sering ramai juga itu. Yang kedua, di dalam menerima kurban itu dua, lil ghaniyun walil fakirun. Membagi daging kurban itu kurata aja. Orang miskin kah, orang sugih kah, bari. Karena sama kalau pintar kan dicari yang miskin. Kalau kurban orang sugih kah, orang miskin kah, bari aja. Supaya memberi semangat, tahun kena berkurban juga. Jadi kena, apa ini jar? Seperapat aja kita diberinya. Supaya piang berkurban kena. Apabila piang upat berkurban, dapat 10 kantongan piang. Oh ya kayak, masuk akan karang ulun. Nah, cuma bedanya, kalau orang fakir menerima daging kurban, itu bebas menggunakan. Mau dimakan, mau dijual, mau diapa, silahkan. Tapi kalau orang sugih, orang kaya menerima, tidak boleh dijual, yang boleh cuma dimakan atau diberiakan. Nah itu bedanya pula. Orangnya fakir, bebas. Belum kada mau makan daging, lebih tukarakan. Ini, kau menukar rokok, kau menukar ini. Bujur, boleh. Tapi kalau orang sugih, belum kada makan daging, tinggi darah. Walaupun tinggi darah, piang kada boleh menjual. Kalau hendak beriakan aja. Kenapa? Karena piang dianggap orang mampu. Jadi itu bedanya antara orang kaya dan orang miskin, sama-sama menerima kurban, tapi pemanfaatannya beda. Orang miskin bebas menggunakan, orang kaya sekedar makan dan diberiakan. Terakhir, walaupun banyak lagi nih. Bagaimana hukumnya? Misalnya kita memindahkan daging kurban, kita menyembelih misalnya di sini, menyembelih di Pagatang, kemudian membaginya di pelihari. Kalau disembelih di sini, di pelihari membaginya. Apakah boleh hal seperti ini? Wa annahu hukmuhu haram hukumnya membawa daging ke sana. Sementara orang di sini perlu juga, tidak boleh mengeluarkan daging. Ini daging bahagian. Tapi kalau bahagian kita, misalnya ulun dibari 2 kantongan, ulun bawa ke Martapura, kenapa salah? Memang bahagian ulun. Ini daging yang hendak dibagi. Karena dibaginya di sini, tapi dibawanya ke pelihari sana. Sementara menyembelihnya di Pagatang, itu haram hukumnya. Mengeluarkan daging. Beda kalau misalnya menjulung duit 14 juta. Sembelih di pelihari, bagi di sana, ada masalah. Terus dibawa ke sini lagi, enggak apa-apa. Tapi kalau di sini disembelih, di sana dibagi dagingnya, itu yang kada boleh. Tapi kalau di sana disembelih, di sana dibagi, tidak ada masalah. Jadi beda sedikit aja. Masa kawan membagi? Karena di sana disembelihnya. Walaupun sahibul kurbannya orang sini, yang sahibul kurbannya orang Pagatang, cuma menyembelihnya dipelihari, otomatis dibagi di sana. Ini orang sahibul kurban di Pagatang membagi di sana. Apa jenis ini? Apa laimi? Jadi kita menonton aja, kemana mau bawa daging? Kami penting juga. Nah itu bedanya. Jadi kalau hendak sama sekali, tidak usah menyembelih di sini, bawa ke sana aja sama sekali, tidak ada masalah. Disembelih di sini, tidak dibawa ke sana, apa yang kita dapat di sini? Nah, agama mengatur seperti itu supaya menjaga perasaan itu. Nah, jadi walaupun sama-sama berkurban, tapi ada kalanya haram. Tapi salah kurbannya. Nah, kalau kurbannya sah, cuma gawiannya haram. Nah, ada sah haram gawian? Boleh? Iya, karena kurban itu yang penting menyembelih. Selesai sudah. Misalnya ada apa? Disembelihnya, tapi kalau dibaginya dagingnya, salah. Sah kurbannya,
tapi kada berpahala. Kenapa kada berpahala? Kenapa kada membagi daging? Tapi sah sudah. Jangan diperangkat, kada sah. Masa kada dibagi dagingnya? Saja, karena sudah menyembelih. Cuma dosanya karena kada membagi. Kalau kada berpahala oh, gitu hukum. Hukum atur seperti itu. Atau misalnya apa? Disembelih tapi kada dibaginya. Habis hari raya aja, hari ke-14. Habis hari tasyrik, hanya membagi. Boleh lah? Boleh. Tapi haram. Boleh aja. Tapi haram. Kenapa lawas pernah membagi? Apa alasannya? Masih corona aja. Oh ya, kalau ada lain lagi kisahnya itu. Masa corona gara-gara? Biar aja corona, yang penting dapat daging. Wah, ini ada prinsip. Biar corona, yang penting dapat daging. Daripada dapat corona kan dapat daging. Lebih baik dapat daging. Yang paling bagus dapat daging hingga corona. Nah, kemudian itu masalah nanti. Siapa tahu terjadi. Jangan berkacang-kacang. Makanya kita asal tahu dihukum, insya Allah aman. Yang raja berkacang-kacang itu maka tahu dihukum, jangan dikarasi. Bagaimana hukumnya? Kalau misalnya kita membeli aja daging, kada usah menyembelih. Anggaplah daging 60 kilo. Satu ini standar paling rendah sapinya. 60 kilo dagingnya itu diperkirakan. Nah kita ini kadang menyembelih, tapi menukar daging seharga 60 kilo. Lalu dijadikan kantongan 120 kantongan. 60 kilo kan, setengah-setengah kilo itu kan. Jadi dijadikannya 120 kantongan. Lalu itu dibagi. Wah, apakah boleh seperti ini? Jawabannya kada boleh juga. Kenapa? Kada menyembelih. Daging sudah disembelih di mana? Lain. Karena namanya kurban, niatnya kapan berniat ini orang? Padahal secara akal sama-sama membagi daging. Cuma dagingnya ini menukar di pasar, kadang menyembelih, itu yang dibagi. Walaupun duitnya sama juga, sama duitnya juga. Tapi kadang boleh. Ataupun sebaliknya apa? Berkumpulan duit 2 juta seorang dikali 7 jumlahnya 14 juta. Lalu 14 juta ini dimasukkan di amplop 50.000 sampai habis itu. Lalu yang dibagi 50.000 boleh lah, kadang boleh juga. Walaupun seharga kurban. Kan apa yang disembelih? Gimana yang disembelihnya ini? Dirabit lah duitnya. Mana mau? Siapa yang makan duit? Kalau daging makan daging. Kalau duit ya makan daging. Walaupun duitnya seharga daging tadi, kada boleh juga. Ini kan diakalkan ini. Aku kada usah diberi daging. Aku minta mentahnya aja. Maksud mentahnya ini aja. Duitnya aja. Mana mau? Yang namanya kurban binatang. Kalau duit lain. Nah, ini kan ini diakal-akalinya. Atau ada orang, Pak, berapa harga sapi? 14 juta. Oh gini Pak, lebih baik itu 14 juta. Kada usah ditukarakan sapi. Dijadikan modal usaha untuk fakir miskin membangun ini. Kada kawa juga. Mana boleh? Orang kada makan daging diolah usaha pula macam-macam aja. Tapi ada aja. Lebih baik ditukarkan aja sawit 2 paket itu jar. Kena hasilnya bagi rakyat mana mah? Orang menyembelih itu Pak sudah. Jangan diakali. Agama sudah mengatur apabila berkurban. Wa hal yajuzu laili wan nahar. Apakah boleh menyembelih di waktu malam? Nah, malam pulang menyembelihnya nih. Kenapa? Karena malam menyembelih supaya ada banyak orangnya dah. Kalau siang banyak orang kena melihat, serba salah kalau boleh. Yang ianya boleh, tapi makruh hukumnya. Jadi apa yang bagusnya? Siang juga. Kapan waktunya? Waqabatul isyamsi. Adapun waktu penyembelihan itu ketika matahari sudah timbul. Jadi kalau mataharinya belum timbul di tanggal 10 Zulhijjah, misalnya sebelum sembahyang subuh menyembelih pada dahulu memang sudah habis menyembelih hanya hari raya, nah maka belum masuk waktunya rakawa. Walaupun menyembelih juga, tapi belum hari raya lagi menyembelih sudah rakawa. Kebiasaan kita kan gitu, tapi itu ayam pan biasanya. Jadi malam hari raya atau sore hari raya itu menyembelih memang supaya esok langsung dimakan aja. Nah, itu ayam, tidak masalah. Ini sapi disembelih sore hari raya supaya esok tinggal makan. Tidak mau. Esoknya juga hari rayanya juga hanya sembelih. Itu pun syaratnya matahari sudah timbul dan dikira-kirakan 2 rakaat sembahyang digawi, 2 kali khutbah digawi. Dikira-kirakan aja. Kira-kira kalau khutbah sudah selesai ini, sembelih. Walaupun yang menyembelihnya kira kira hari raya boleh lah, boleh aja. Tapi alangkah baiknya habis hari raya hanya menyembelih. Ini kada menyembelih Pak ianya, hari raya kada. Tapi yang penting matahari timbul. Anggaplah waktu isra duha itu kawas sudah. Yang ianya tidak sah untuk melakukan kurban kalau belum masuk sama fitrah juga.
Kalau fitrah, apabila Hatib turun dari mimbar, karena sah sudah berfitrah, biar sekarung dijulung. Jadi ada waktunya. Nah, kapan hari terakhir? Hari terakhirnya tanggal 13, 3 hari setelah hari raya di waktu asar. Setelah lewat Bang, bolehlah. Karena boleh lagi. Kecuali kurban nazar. Kurban nazar. Memang di hatinya bertinjak, aku hendak berkurban, wajib, tapi kayaknya habis hari raya aja. Dan habis hari tasrik aja. Boleh? Boleh dan sah. Cuma berdosa. Kenapa berdosa? Karena lain waktunya ditempati. Berkurban. Nah itu pulang. Jadi ada kalanya kita ini menggawi sesuatu sah, tapi dosa dapat. Sama aja orang ibadah jalan, maksiat juga datang. Karena hukumnya kita tahu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada berkah dan manfaatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keyakinan, keimanan kepada kita, sehingga kepada Bapak Ibu yang masih kada mau pang lagi nih, karena sudah 9 dari sini, terpaksa mencari akan pulang. Tapi kalau misalnya masih ada kah, seperti apa caranya kita fasilitasi? Kalau memang masih hendak, karena ini sudah 9 ekor. Nah, mudah-mudahan kalau masih ada silakan aja, tapi dicari tunggu lagi orangnya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada berkah dan manfaatnya. Allah hadhihi niyah wa ala kulli ma nawabihi salafus salih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allah ikhlas fi talabil ilm wa fi nashriha wa fi jami'it ta'ah. Allahumma yassir wa la tu'assir yassir kul 'asir. Rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma jannah ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil adhiyah ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.